dalam banyak hadis dari para ulama dan menjadi perilaku ini sebagai umul kitab Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan fil Quran atau fi umbil Quran. Dan niku ala Nabi dijawab Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten nggih. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kanging Kiai Hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi tak hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Oke. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid,
memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham ya. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mbok memuji tenan muji nganti sepi? Digale Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Ada receh dicekno. Ndak umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya di SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balik ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Bukan jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengeran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? Tak juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi bisa kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari Kiai Gus Nane itu jono anania, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi.
Terus ngono aja umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Dalam lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat serta hadis tadi Nabi hamidullah atau fatbahtu. Bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Kau ono bakat manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tahu roh tahu lagu dengan neraka dimuji itu. Memang terus Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Aku selalu bawa neraka cek muji aku. Lu nopo hubungannya neraka be kula. Hubungannya kula bejinan dia muji. Kalau neraka dia buat bukan nanti nopo. Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Umpama malaikat Jibril ngadani aku min ahli nar. Bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lalu kalau aman nyembah aku, aman muji aku. Mungkin nen rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nen rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kaulah ya terpuji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada ajane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga ben nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsi wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar.
Ini eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nanti atas kulon ini misalnya ditekdir jengben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Seneng duit nikmat jadi duit, seneng jabat jadi nikmat jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya ruwono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, ngopo ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Tidak kok tiga rugen barang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman ta'bah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasmin. Sampai wa ma'al dzalika yalqa asaman terus doa wa khudimaran terus sampai ijek ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Walain kafar tu mina azabin apa? Lasa itu orang istisna orang ilaman tak ada orang. Ramsun, gue bersyukur di pertuan ngono. Alhamdulillah. Patok. Cocok rasa cocok gitu dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran situ. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi.
Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo di kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahus sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga misalnya niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau dengan nyaman. Termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bae saiki Serawali, serahkan nek dinut misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai iki. Wong ora penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestine makhluk pengiran tenan. Kita pusat ana koyo pangeran omongane penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kulo mbok iki Gunan wiridan wis sewu CPD kulo salah klasmen. Oh, dene ora kan kulo, lak wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini sih kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo napa? Buak. Buak ya. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Ulama orang wali, itu serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran nggak bisa mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senengnya ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo kita di wong Islam iki nganggep manusa
Soal apa madun dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yawmil akhir. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa itu contoh kebiasaan ini? Hormat ke umum bintiur. Wih, PKI, namun ngeten ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini billahi wal yawmil. Yo juga lho, aku mulang kuwi ora krono ke mantune kiai, mergo perintah pangeran wong. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai bolak-balik guyon. Aku ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarohu, falyukrim doi, falyakul khairan awliyasmus. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yawmil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik muar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'as kerota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Berapa sambayang no? Wah, wak makom dur-dur. Ramanya nggak itu dunia ngono. Lalu dari Nabi at-taqwa harunya. Wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngendani di duit, senangnya ngendani di sopo orang, ngendani bujuni ramah, ngendani repot. Itu gampang judes, senangnya ngendani ramah, keselan gue. Pak gue, anak gue kesel. Senang ngendani santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Itu politik ya, gerem. Gue biasa. Oh, apa senengnya kok repot, kakean sam. Nah, betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ibadah bersalah. Jadi kayak pangeran bagi partai politik, ibadahnya kontrain apa bersalah. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawurikan kalau pimpin ya. Kalau pimpin masa Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya orang ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isane wong ngekek imangan mergo sing diganteng, rupa-rupane nasi, sing dhewe nasi ya Allah. Barang bu ekstrim no wong nganti iso ngekek sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene.
Sego sing asline ning omahe dene dipidani kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri itu kenal menteri. Antot. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini bilang walamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana ini bilang walamil akhir paling krim sama kita matur nuwun menteri saja. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikekno kan wae pangeran tuh. Kira-kira ra darani jasa. Selonang-selonang dikekno. Kira-kira wae pangeran ra jaga napa? Enggak. Lan kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang berkolon apa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa sampai santri, tidak kudu duit, tidak ada pondok kudu mulang, tidak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak patrono jenengan malah luwih gampang. Tidak ada repot. Tak pikir kulo malah repot. Misalnya kalau kepengen suwargo, tidak ada ngajar proposal sekarang yang suwargo, tidak ada repot. Menisan kalau nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih, malah nyaman kalau tidak ada ngibad suwargo barang tidak ada repot. Mulanya jari singarang hikam, nak ngenyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Amkai fatat tubul ajraliman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali nyoba, kuwi wis kan waras tawar. Paham? Itu padha karo misale madun tak pede tak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang itu misal dagang tak kei duwe, bareng dekne dagange mlaku malah yo. Iku bentuk napa bentuk? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin dua mutihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Barang wis ngekeki malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah, lho waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singarang hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok. Udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang Allah nih gini gue dia ya malam. Kok kondang bisa ngegia dia pengiran.
Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadunnas. Kowe wis apa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil as. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange nopo? Aras. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono kan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutini. Rutinitas. Mulane kan Nabi begitu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran mah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran apa? Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo? Jadi artinya ini betul. Nah, apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka. Mereka ditetir kelar. Tapi nak anggo status sebagai ulama enak pas mulan. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni baca niki kula maca surat Quran iki bareng nek kita Quran iki maca nek sing boten nggih maos Fatihah mengko niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai taruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Ketika ulama-ulama termasuk yang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya podo larane. Podo apa? Podo larane. Orang pede amal lo, atau jadi akidah ini gue bedak apa? Mati. Ya kok ora bener ya, akhirnya padha apa?